Pernah nggak sih, kamu merasa hidup makin berat bukan karena masalahnya terlalu besar, tapi karena kamu terlalu memaksa semuanya harus sesuai keinginanmu. Memaksa orang untuk tetap tinggal, memaksa keadaan cepat berubah, memaksa diri sendiri supaya selalu kuat, dan memaksa hidup berjalan sesuai rencana. Padahal, semakin kita memaksa, semakin kita capek sendiri, dan itu yang akhirnya aku pelajari dari stoikisme. Hidup mulai terasa ringan saat kita berhenti memaksa hal-hal yang memang tidak bisa kita kontrol. Dulu aku pikir, kalau aku berusaha lebih keras, semuanya pasti berjalan sesuai harapan. Kalau aku cukup baik, orang tidak akan mengecewakan. Kalau aku cukup tulus, orang akan tetap tinggal. Kalau aku cukup kuat, hidup tidak akan menghancurkan. Tapi ternyata hidup tidak bekerja seperti itu. Kadang kita sudah berusaha semampunya, dan hasilnya tetap tidak sesuai harapan. Kadang kita sudah menjaga seseorang sebaik mungkin, dan akhirnya tetap kehilangan. Kadang kita sudah merencanakan semuanya, dan hidup tetap punya jalan lain. Dan jujur, yang paling melelahkan bukan kenyataannya, tapi penolakan kita terhadap kenyataan itu sendiri. Kita terus berkata, harusnya nggak begini, harusnya dia nggak pergi, harusnya hidupku lebih baik. Semakin banyak kata, harusnya di kepala, semakin berat hidup terasa. Padahal, stoikisme ngajarin satu hal sederhana. Ada hal yang bisa kita kontrol dan ada yang tidak. Kita bisa mengontrol pikiran, sikap, cara merespon. Tapi kita tidak bisa mengontrol perasaan orang lain, keputusan orang lain, masa lalu, dan banyak hal dalam hidup. Masalahnya, banyak orang justru menghabiskan energi terbesar untuk sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Mereka memikirkan omongan orang berhari-hari. Mereka memaksa hubungan yang sebenarnya sudah selesai. Mereka marah pada keadaan yang memang sudah terjadi. Padahal semakin dilawan, semakin menyakitkan. Marcus Aurelius pernah bilang, kamu punya kuasa atas pikiranmu, bukan atas kejadian di luar dirimu. Kalimat itu sederhana, tapi dalam banget. Karena seringkali penderitaan terbesar datang bukan dari kejadian buruknya, tapi dari pikiran kita yang terus menolak kenyataan. Kita ingin hidup selalu sesuai rencana. Kita ingin semua orang mengerti kita. Kita ingin tidak pernah kehilangan. Padahal hidup memang penuh perubahan. Orang datang dan pergi. Keadaan bisa berubah kapan saja. Dan tidak semua hal bisa kita pertahankan. Stoikisme tidak ngajarin kita menyerah, tapi ngajarin untuk berhenti memaksa sesuatu yang memang bukan kendali kita. Karena ada perbedaan besar antara berjuang dan memaksakan. Berjuang itu melakukan yang terbaik, tapi tetap siap menerima hasil apapun. Sedangkan memaksakan adalah ketika kita ingin hidup harus selalu mengikuti kemauan kita. Dan saat kenyataan tidak sesuai harapan, kita hancur. Padahal kadang yang perlu dilepas bukan mimpinya, tapi keterikatan berlebihan terhadap hasilnya. Karena hidup tidak selalu memberi apa yang kita mau, tapi hidup sering memberi apa yang perlu kita pelajari. Dan mungkin kedamaian datang bukan ketika semua masalah selesai, tapi ketika kita berhenti perang dengan kenyataan. Saat kita mulai berkata, baiklah, ini memang terjadi. Aku mungkin tidak suka, tapi aku akan belajar menerimanya. Itu bukan kelemahan, itu kedewasaan. Karena semakin dewasa, kita mulai sadar, tidak semua hal harus dipaksa bertahan, tidak semua orang harus dipertahankan, dan tidak semua rencana harus berjalan sempurna. Kadang hidup terasa lebih ringan saat kita berhenti menggenggam terlalu erat. Stoikisme ngajarin bahwa ketenangan bukan datang karena hidup tanpa masalah, tapi karena kita tidak lagi membiarkan semua hal menguasai pikiran kita. Dan mungkin salah satu bentuk kekuatan terbesar dalam hidup adalah kemampuan untuk berkata, aku sudah berusaha semampuku, sisanya aku belajar mengikhlaskan.